Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya orang tiasa kempel di tempat basecamp orang itu di Kademangan. Masih tadi dalam tema ngopi bari mikir ngaji bari ngolah jiwa. Ayeuna teksna nya kuduh mikir jeung kuduh ngolah jiwa. Ngaji bari ngopi. Jadi tema untuk malam ini supaya agak lebih asik ya, agak lebih panas karena jam sudah menunjukkan udah hampir jam 12. Ya tema-temanya supaya agak-agak panas. Jadi orang ngobrol tentang tema kegoiban, ketiadaan tetapi ada. Katakanlah hal goib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera mata atau secara umumnya panca indera 5 kita tidak bisa didengar mungkin ya. Tetapi ada seseorang yang mempunyai tawa bisa meraba atau bisa melihat bahkan bisa mendengar hal-hal yang goib. Jadi yang jadi penasaran di apakah perkara goib itu bisa digali atau bisa didapati oleh seseorang. Kalau didapati dengan cara seperti apa, apakah itu mungkin ya sudah menjadi bawaan, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau mungkin ada yang pernah belajar juga di sini. Jadi kita berbagi-bagi pengalaman untuk mengisi kajian malam ini. Jadi mangga coba saya ke Wadeden. Ya mungkin Wadeden sedikitnya ya mudah-mudahan tahulah hal-hal yang seperti itu. Goib itu ya seperti apa? Apakah bisa ada wujudnya? Apakah bisa diwujudkan? Apakah bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka Pak Ustad dina wengi ieu nyaritakeun atau sharingnya tentang urusan goib. Urusan goib di mana ada yang bisa dinyatakan atau yang tidak bisa dinyatakan. Nah, menurut saya pribadi tentang goib itu kembali lagi ke hati pribadi. Artinya cara meyakini. Karena kalau untuk versi pribadi saya yakin goib itu ada. Goib itu ada. Untuk pribadi. Ya, Pak Ustad, goib itu ada. Secara pribadi goib ada. Kenapa? Karena saya punya pengalaman pribadi, saya punya pengalaman pernah melihat hal-hal seperti itu. Maksudnya dalam melihat sejenis apa itu? Sejenis apa? Seperti sejenis, maaf ya, kalangan umumnya. Apakah bangsa jurig? Kuntilanak, seperti kuntilanak. Terus kadang ada orang tinggi besar gitu kan, bahkan ada orang yang maksudnya penglihatan besar. Itu seperti penglihatan seperti kita melihat secara biasa Pak, dengan ada ritual khusus apa gimana? Kalau yang saya alami secara pribadi itu nggak ada acara ritual Pak Ustadz. Oh jadi langsung. Kalau saya pure, jadi pure dalam arti ketika saya mau keluar rumah atau mau silaturahmi kemana, kadang perjalanan pulang, maksudnya kadang kebanyakan perjalanan pulang bisa sampai jam 2 jam 3, kadang suka ngelihat di pinggir jalan kadang gitu. Cuma di situ saya berpikir tergantung saya apa ya namanya menyikapi di diri pribadi agar energi ini tidak tertarik oleh energi dia. Karena masalahnya kalau kita sudah merasa takut, seolah-olah kita tuh diambang apa ya, pemikiran itu agak gimana gitu. Tapi dalam penglihatan itu apakah cuma pernah 1 kali, 2 kali atau beberapa kali? Apakah jenisnya mungkin bisa ceritakan lah? Nah kalau misalkan masalah cuma 1 kali 2 kali, mungkin itu saya anggap sekelebatan atau mungkin hanya selintas ya. Cuma terkadang di kehidupan saya ini pernah mengalami beberapa kali Pak Ustadz. Beberapa kali. Jadi beberapa kali di sini ada yang mungkin sejenisnya seperti kalau di kalangan kita mah kuntilanak gitu kan. Kuntilanak, saya ketemu dengan kuntilanak itu hampir 5 atau 6 kali lah gitu. Terus belum dari sosok lainnya seperti yang tinggi besar,
terus hal-hal yang memang yang positifnya juga ada gitu kan. Cuma itu saya tidak bisa bicara vulgar karena itu apa ya, pengalaman pribadi gitu. Oh, jadi secara pribadi. Secara pribadi mungkin awalnya saya nggak untuk pernah cerita. untuk Deden bisa melihat hal seperti itu ya. Jadi apakah pernah Deden ini pernah belajar tentang ilmu kegaiban sebelumnya? Apakah dia langsung secara otomatis apa gimana? Saya kalau ngomongin urusan saya belum pernah Pak Ustadz berbicara tentang mempelajari salah satu, ingin punya kemampuan melihat tentang arah situ. Karena kenapa saya nggak berani dan saya tidak mau? Karena menurut saya ya udahlah, buat apa gitu kan? Cuma dengan perjalanan wallahu alam bisawab, kok tiba-tiba mata ini bisa gitu menembus hal seperti itu. Itu ya artinya menembus. Kadang suka pulang lihat orang yang nangis, bahkan bukan pribadi saya juga yang misalkan berbicara bisa melihat hal itu, istri pun karena tiap hari ngedampingin ya, dia bisa ngerasain juga gitu. Ngerasain dalam arti ya takutnya gitu, takut ketika saya kaget dia pun ikut kaget gitu. Tapi untuk awal pertama ini Deden pertama melihat hal seperti itu, reaksinya bagaimana? Apakah lari kah? Apakah pernah pingsan apa gimana? Pernah apa enggak? Saya Pertama awal itu. awal itu kaget Pak Ustadz, awal kaget. Ada Jadi saya pertama awal itu saya memang bukan berarti saya ini indigo ya, saya tidak paham ya arti dengan kalimat indigo apa gimana, saya tidak paham. Cuma saya punya pengalaman yang pada saat itu malam posisi jam 9 saya diajak oleh salah satu teman buat bikin nasgor. Iya. Nah kebetulan pada bikin nasgor tersebut nggak ada bahan-bahan awalnya. Nah kata teman saya itu, Den, lu pulang ambil cabai dan sebagainya lah yang ada di rumah. Nah ketika saya balik lagi, di situ kan ada pohon tuh, di belakang rumah itu ada pohon jambu air, kalau bahasa Sunda mah jambu air. Nah ketika saya lewat, saya disiram awalnya, disiram pakai pasir. Saya pikir itu teman saya Pak Ustadz awalnya. Wah bercanda nih, dikira bercanda. Karena saya penasaran, saya naik ke pohon tersebut. Ketika saya naik, dia ketawa. Ternyata bukan teman saya itu, bukan. Enggak. Itu bukan teman saya Pak Ustadz. Saya kaget, itu yang pertama awal. Jadi sempat drop ya karena mental belum kuat mungkin ya, belum ada masukan atau asumsi dari orang-orang yang paham gitu awalnya. Nah terus ngelihat yang kedua kali, itu masih kaget. Sampai 3 kali, jadi saya seperti udah familiar lah, seperti udah biasa gitu. Udah biasa gitu. Ya takut mah takut secara pribadi Pak Ustadz. Itu goib yang saya alami gitu. Makanya saya berbicara tentang saya yakin atau percaya adanya goib ya. Secara pribadi saya sudah melihat ya, karena melihat yang mereka tidak bisa untuk lihat, saya bisa menyaksikan dengan sendiri gitu. Cuma tidak bisa membuktikan untuk mewujudkan. Cuma untuk pribadi saya itu. Mungkin itu aja Pak Ustadz yang saya alami dalam kehidupan gitu. Tapi kejadian hal-hal tersebut apakah terus menerus sampai sekarang apa sudah tidak? Alhamdulillah sampai detik ini pun masih Pak Ustadz. Oh iya. Sampai detik ini masih. Cuma sampai detik ini masih itu bukan di hal yang negatif ya. Sekarang lebih cenderungnya ke hal yang lebih positif. Lebih positif. Ya mungkin seperti itulah Wala. Jadi kita sering ada rutinitas kan, maksudnya sering keluar jarah. Nah karena di tempat lingkungan jarah itu saya suka ngeliat ada sosok hal-hal yang memang saya tidak tahu itu siapa. Cuma ya udahlah. Oke ya, terima kasih untuk pengalaman daripada Deden. Saya mau bertanya ke yang agak sepuh lah, ke siapa ya? Wak Rijal pas nih. Ke Wak Rijal. Jadi untuk menyikapi hal tersebut ya kan persegoib, mungkin ya pengalaman Deden dia pernah jadi melihat secara langsung hal goib tersebut, apa yang tadi diceritakan beliau ya. Jadi untuk menyikapi kegoiban ini, karena kan Deden ini awalnya tidak pernah ada pembelajaran sebelumnya, tetapi kok dia bisa. Jadi
apakah seseorang yang awalnya tidak belajar, apakah ada seperti itu, Rijal? Kan biasanya yang kita ketahui kan ada pelajaran-pelajaran yang khusus ya. Silakan. Ini menurut pendapat ya, pendapat pribadinya yang sering disebut di kalangan umum Lempoyuni. Ya, Om Yuni. Lempoyuni. Artinya kan itu kan datang dari lahir. Arti dari lahir, Dari bawaan. dari bawaan ya, mungkin karena lahir ada campur tangan dengan yang gaib, mungkin purnama atau apa, yang nggak tahu juga saya itu, cerita-cerita dulu itu. Lahirna nyungsang meureun teu. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu yang membuat dia bisa menembus ke alam itu. Kalau saya nggak bisa, saya tembus-tembus juga nggak tembus-tembus. Tapi bagi orang-orang seperti itu ya mungkin bukan untuk Adeden aja ya, mungkin dari luar juga banyak ya. Apakah hal tersebut akan membahayakan apa tidak itu kira-kira? Ya, itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Artinya kalau dia terlalu dikuasai oleh energi itu, otomatis kan akan membuat kesehatan dia akan terganggu. Itu secara fisik lah ya. Mungkin secara mental ya sedikit ada gangguan di saluran otak, mungkin kenapa? Traumatik. Tapi berarti yang menyikapi ya orangnya berarti ya. Berarti harus orangnya. Tapi hal-hal seperti itu apakah bisa membuat seseorang itu istilahnya kan dia kan bisa lah istilahnya berkomunikasi ya dengan hal yang tidak kita lihat, apa bisa terjadi? Jadi orang tersebut ya bisa meningkatlah keilmuannya atau keahliannya dalam hal-hal mempelajari ilmu-ilmu gaib tersebut, Ya. kegaiban tersebut. Itu mah sangat bisa. Artinya apa? Ya mungkin dari hasil tirakat, mungkin atau dari hasil puasa dia terus menerus, sehingga hasil dari itu kan keluarlah energi-energi gaib dirinya yang bisa menyambung ke energi gaib luar. Artinya kan sambungan itu bisa membentuk suatu energi, yang energi itu kan bisa menyatu menjadi komunikasi. Komunikasi itu mungkin cara komunikasi kan ada yang langsung, kontak langsung, ada yang lewat batin, mungkin ya kemungkinan lebih banyaknya lewat batin. Artinya lewat batin karena kan energi gaib dialah yang berbicara di situ. Itu yang menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Jadi hal gaib kegaiban kan ya, gaib. Jadi yang harus dilakukan untuk orang-orang seperti itu kan istilahnya kegaiban. Istilahnya ya supaya dia itu tidak terbawa ke energi-energi yang negatif. Seharusnya apa yang dia lakukan? Apakah harus punya guru lagi apa gimana? Ya kan itu harus didampingi oleh seorang guru. Artinya guru itu harus lebih memahami hal gaib daripada yang lain. Artinya kan guru itu bisa menjadi jembatan buat dia untuk menetralisir kalau energi negatif itu menguasai dia. Si guru itu bisa menetralisir supaya energi itu bisa dirubah menjadi energi positif. Ya, urusan listrik ya energi perenergian ya. Oh, jadi perlu pendamping yang Iya, mendampingi yang lebih harus. memahami lagi tentang hal tersebut. Kan dikhawatirkan kan ya mungkin banyak ya orang-orang yang tidak paham, seketika dia bisa mempunyai kemampuan seperti itu, dia itu terobos saja. Ya begini Pak Ustadz, ada orang yang bisa melihat tapi tidak tembus ke batin. Artinya apa? Dia hanya bisa melihat gaib, Tapi nggak bisa interaksi. tapi batinnya nggak bisa menembus itu. Jadi dia hanya cukup melihat. Jadi kan secara apa ya? Secara materi si gaib itu mewujud dia di depan dia, tapi dia tidak bisa untuk ini. Itulah yang membuat diri dia drop, mentalnya turun. Karena apa? Karena batinnya belum ada untuk melawan itu. Oke, jadi kalau ada orang yang ingin mempelajari ilmu tentang kegaiban, mungkin sedikitnya ya Warijal itu tahulah langkah pertama orang yang ingin mengerti tentang ilmu-ilmu kegaiban tersebut, itu yang harus dilakukan itu seperti apalah, apakah puasa, apakah tirakat, apa gimana.
Ya. orang-orang yang mau misalnya. Ya menurut ini kan kita ke arah positif dulu ya. Ya. Ke arah positif artinya kan di di diatur dulu syariatnya, artinya sholatnya, mungkin setelah itu baru yang sunnahnya mungkin ada wirid-wirid khusus dari seorang gurunya, itulah jadi jembatan dia untuk menuju ke menembus alam gaib nanti. Kalau nggak ada itu, ya. kalau nggak ada itu mungkin dia akan tersesat gitu. Nah itulah yang akan membimbing dia nanti sehingga dia menjadi bagian dari itu. Jadi harus ada kewaspadaan dalam hal ini ya. Ya harus. Karena apa ya? Ini urusan akidah di situ yang jadi taruhan kan akidah di situ. Karena kebanyakan kita itu hanya terfokus karena gaib, jadi akidah itu lepas karena gaib itu yang sangat dikhawatirkan. Oke, untuk mungkin yang lainnya, mungkin apakah raja gaib ada di antara kita yang pernah mempelajari tentang hal-hal gaib, yang punya keinginan lah ingin menembus alam anu atau melihat sesuatu, mungkin di antara kita ada apa belum pernah ada? Mungkin saya tanya ke Wade, pernah apa belum mempelajari hal-hal seperti itu? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kalau mempelajari secara serius sih apa secara khusus gitu ya, belum pernah. Belum pernah. Terus tentang masalah gaib ini sebenarnya ini kan tentang keyakinan. Kalau saya masalahnya gini, kita kan adalah kalau dalam syariat itu rukun iman gitu ya Pak Ustadz ya. Ya tentang gaib ya harus sebenarnya tetap dipelajari sebenarnya. Ya mungkin tadi udah jelas sama Warijal kan dijelaskan ya. Harus ada guru gitu Pak Ustadz. Secara langsung yang membimbing gitu supaya tidak keluar dari syariat gitu. Masalah tauhid kan kembali. Mungkin pernah ada pengalaman Mbak Ade melihat hal-hal gaib atau merasakan atau gimana, hal-hal yang janggal gitulah. Pernah sih. Seperti pernah apa juga. Pengalaman seperti apa? Ya begini ya, itu udah lama sih ya, baru datang ke Serang kan sekitar sini gitu ya. Iya. Ini terjadi sekitar tahun 2000-an lah, tahun 2000. Itu tempatnya di pabrik. Maksudnya melihat apa gimana? Langsung itu. Bentuk sosoknya seperti? Banyak Pak Ustadz. Banyak. Jadi bentuknya kayak ada yang tinggi besar gitu ya. Yang melihat secara langsung? Iya. Secara langsung. Kayaknya sip 3. Tapi gimana? Takut apa? Biasa aja? Mungkin dulu gini pikirannya Pak Ustadz, kita kan niat mencari nafkah ya. Jadi nggak fokus ke situ. Jadi kita cuman ya udahlah berarti ada memang gitu. Kayak tuyul kayak. Oh tuyul ada tuyul. Ada. Akhir itu malah tiap maghrib Pak Ustadz. Kalau mau maghrib itu keluar. Tapi ya biasa aja, nggak ganggu sebenarnya mah. CS. Sohib. Jadi mungkin mereka juga begini sih kalau menurut saya ya. Kalau kita bertujuan baik mungkin mereka juga nggak ganggu. Ya begitu mungkin. Cek pas orang masing-masing ya. Maneh kula-kula. Ya. Jadi efeknya mungkin rasa takut itu karena baru gitu Pak Ustadz. Yang bahaya itu. Jadi gimana ya? Yang menjadi kecelakaan itu seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin perlunya belajar, ada guru yang mengetahui tentang gaib itu memang sangat penting supaya bisa menurut diarahkan. saya iya. Itu waktu itu ya belum mengerti masalah kayak gitu, jadi biasa aja gitu. Tapi untuk sekarang apakah ada istilahnya ya Wade itu ingin mengarah ke sana sehingga bisa mengerti takbir kegaiban, melihat sesuatu? Apakah lagi ini? Ya kalau mungkin untuk sekarang ya saya
ke arahnya yang positif. Positif. Jadi sampai sekarang sih masih, cuman untuk hal-hal yang seperti itu yang dulu udah nggak pernah terjadi, udah nggak ada Ya, ya. gitu. Mungkin untuk yang lain ke Dadang Ade sama Ade nih sama. Jadi Pak Belit yang ngomongnya ya. Untuk Ade, mungkin semasa Ya, kecilnya atau sekarang atau dulu pernah apa tidak mengalami hal-hal yang bersifatnya kegoiban yang pernah dirasakan, melihatkah atau mendengar sesuatu kah? Coba ceritakan pengalamannya, ada apa tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kalau bicara tentang goib, saya kalau ini ya, kalau bicara tentang goib, saya belum berpengalaman. Apalagi kalau kita kenal gaib ya, harus ada puasa, tirakat, ada amalan-amalan ini, apalah. Tapi saya melihat gaib, soalnya saya merasakan sendiri, punya cerita. Punya cerita? Iya. Coba ceritakan, coba. Ceritakan. Ceritanya gini, Supaya ada angker. saya meyakini itu ceritanya waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun sampai 4 tahunan mungkin ya. Oh, jadi Karena udah lama sekali, masih kecil. Saya pernah sakit selama 3 bulan. 3 bulan itu nggak bisa bangun. Cuma tidur, bicara nggak bisa, cuman merengek dong, cuman ada suara kayak gimana ya? Kayak gitu aja. Jadi mendengar suara. Iya. Gimana coba? Pengalaman gaibnya kayak gini. Saya seperti separuh saya itu ditarik ke alam gaib. Oh, jadi dibawa. Iya. Saya merasakan, terus mengalami juga ketemu sama makhluk gaib lah katanya. Maksudnya beda alam dari alam kita, bukan alam kita. Iya, beda alam. Maksudnya ke alam gaib. Iya, ke alamnya. Coba ceritakan di alam gaib itu, misalkan waktu pengalaman tadi itu yang dilihat apa aja selain daripada makhluk atau tempat-tempatnya, gimana coba? Kalau tempatnya sih hampir sama. Maksudnya ada rumah. Iya. Tapi yang saya alami itu bukan dibawa ke rumah istana. Cuma saya alami itu saya dikurung sama ini. Wih, kan dikurung. Dikurung sama apa namanya tuh? Kurung ayam. Oh. Terus sama diikat sama apa namanya itu? Rumput yang panjang itu. Tangan saya. Itu dikelilingi itu sama anak-anak kecil. Oh. Itu gimana ya? Saya sadar sama setengah sadar. Saya tahu nih saya lagi tidur, tapi saya juga ngerasain saya di sana juga. Jadi ada 2 dimensi saya Iya. merasakan, tapi kok saya tidur gitu. Iya, seperti itu Pak Ustadz. Dari itu saya berapa bulan? 3 bulan. Selama 3 bulan itu terus merasakan kayak gitu. Terus kumah bebas tuh ya di kurungan. Alhamdulillah, mungkin ada syariat dari orang tua juga ya. Manggil orang pintar lah yang paham gaib. Alhamdulillah. Jadi bebas. Itu prosesnya kayak gini. Seperti kan saya masih kurung nih. Tahu orang tua itu manggil saya. Ya. Kalau kata orang apa bahasa Sundanya? Ceng, pulang, balik. Geus, balik. Di geroan. Iya, di geroan lama cepat. Nah, dari situ saya ngerasa gini. Kan saya dibaringin ya di tempat tidur. Tapi saya juga merasakan saya perin tuh jasad saya kayak apa ya? Kayak jasad kayak gitu. Oh iya, balik deh. Balik lagi. Nah, saya di situ ngeliat dia, saya senyum. Tapi saya juga ngeliat dia, tapi senyum. Nggak bisa diceritain secara ini. Ini pengalaman saya gitu waktu dulu. Iya. Seperti itu. Cuma pengalamannya udah diculik gitu. Ya mungkin. Cukup itu dong yang saya alami. Pengalaman sih. Berarti ya intinya Wade
dibilang tidak percaya, dia merasakan Iya. juga kan goib itu ada, kegoiban itu ada, sampaikan ya dia kan dibawa ya. Iya. Dibawa nang ke istana, di kurungan. Kurungan. Ya mungkin untuk teman yang lain, jadi pernah punya pengalaman atau pengalaman sendiri, ingin belajar tentang ilmu kegoiban atau pernah punya pengalaman tentang kegoiban, ya mangga untuk Andika mungkin ya, silakan. Atau mengalami kegoiban itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau secara pribadi mah belum pernah ya merasakan hal-hal yang seperti kawan-kawan bilang tadi, yang kawan-kawan ceritakan maksudnya. Belum pernah ngerasain, tapi kalau untuk yakin ya udah jadi suatu kewajiban kita untuk meyakini, karena yang tadi Wak Ade sampaikan juga kan itu salah satu dari rukun iman kita kan, untuk mengimani hal-hal yang goib. Ya iya, walaupun saya pribadi belum pernah merasakan seperti apa yang kawan-kawan ceritakan, tapi saya wajib meyakini hal itu, karena goib itu luas konotasinya, bukan hal-hal yang seperti mistis-mistis aja kan, di luar itu juga banyak yang goib. Ya contohnya seperti angin ya, yang kita hirup ya. Seperti Warijal yang sampaikan tadi, antara kita jasad dan ruh kita yang di dalamnya gitu loh, yang Tergantung versi orang mengartikannya. ya. Ya kalau untuk secara pribadi ya gitu, tadi nggak ada pengalaman yang. Tapi punya keinginan nggak ingin seperti itu? Kalau Untuk untuk sekarang punya keinginan nggak? kalau untuk ingin merasakan seperti itu sebenarnya ada gitu, ada rasa ingin, ada rasa penasaran lah gitu. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang belum tahu mesti kayak gimana. Ada agak takut juga sih. Gondrong doang. Jadi ya mungkin itu sedikit pengalaman-pengalaman yang dari teman-teman mulai tentang hal-hal yang gaib. Ya, mungkin tadi dari pengalaman Ade, pengalaman Warijal, Deden seperti itu. Jadi masalah gaib ya tergantung, kalau ranah ke gaib ya kita iman ya. Iman. Dalam arti gaib itu kan mengimani perkara yang belum terjadi atau tidak terlihat, seperti gaib di alam kubur ada. Tapi masalah hal-hal yang mistis seperti tadi, seperti melihat jin lah, kuntilanak, popocongan, itu mungkin dikembalikan kepada versi masing-masing. Seketika orang meyakini ya mungkin itu ada, tapi seketika orang tidak meyakini ya mungkin itu pun tidak ada. Tetapi terkadang ada juga yang tidak meyakini, dia melihat faktanya ada. Tetapi sebaliknya, orang yang meyakini ingin melihat tetapi faktanya dia tidak pernah melihat, gitu ya. Ya mungkin itu kan kembali kepada diri masing-masing. Dan adapun seseorang seketika terbuka daripada takbir keghaibannya terbuka, ya mungkin untuk orang-orang tersebut ya lebih waspada. Kalau bisa ya tadi, jadi mencarilah bimbingan kepada orang-orang yang lebih paham, satu paham, yang kedua dia bisa mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Karena kan dikhawatirkan keghaiban itu kan kita tidak tahu asal muasalnya, dia kekhawatirkan takut meleset kepada akidah kita. Ya, mungkin untuk pertemuan malam kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan sedikitnya kita bisa menambah-nambah ilmu pengetahuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.